Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Capital Asset Pricing Model yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Alsifardi dengan NIM 1908 1030 1005. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Pasa, NIM 1908 1030 1140. Perkenalkan, nama saya Liria Wenda, NIM 1908 1030 1179. Baik, saya akan menjelaskan apa itu CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang dapat digunakan untuk mengestimasi suatu return atau sekuritas dianggap sangat penting di bidang keuangan. Bentuk standar dari CAPM pertama kali dikembangkan secara teorisak oleh Sharpe pada tahun 1964 dan Liner pada tahun 1965 dan Mosin pada tahun 1969, sehingga model ini sering disebut dengan CAPM, bentuk Sharpe, Liner, dan Mosin. Profesor Sharpe kemudian memenangkan Nobel bidang ekonomi untuk hasil karya ini. Yang pertama, asumsi. Asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya yang terjadi di dunia nyata. Asumsi ini diperlukan supaya model lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diuji. Beberapa ahli menganggap bahwa asumsi yang digunakan di CAPM supaya model ini lebih realistis mewakili kenyataan. Ada beberapa asumsi yang digunakan di model CAPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu atau satu periode yang sama. Investor memaksimumkan kekayaan dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode waktu yang sama. Kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investor berdasarkan pertimbangan antara nilai return, expectation, dan deviasi standar return dari portofolionya. Tiga, semua investor mempunyai harapan yang sama seragam atau homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input yang digunakan adalah return expectation atau expected return. Varian dari return dari kovarian antara return sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu dan dengan menggunakan input-input portofolio yang sama, maka setiap investor akan menghasilkan efisien frontier yang sama pula. 4. Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau lending atau meminjamkan atau borrowing sejumlah dana yang jumlah tidak terbatas pada tingkat suku atau bunga bebas risiko. 5. Penjualan pendek atau short sales diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. 6. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Ini berarti bahwa dengan nilai terkecil pun investor dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang berlaku. 7. Setiap aktiva dapat dipasarkan secara liquid secara sempurna. Semua aktiva dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat atau liquid dengan harga yang berlaku. 8. Tidak ada biaya transaksi atau penjualan pembelian aktiva dapat dikenai biaya transaksi. 9. Tidak terjadi inflasi. 10. Tidak ada pajak pendapatan pribadi, maka
investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. 11. Investor adalah penerima harga atau price taker. Investor individual tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dalam kegiatan membeli dan menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara individual menentukan harga dari aktiva. Pasar modal aktif. 12. Pasar modal dalam kondisi equilibrium. 2. Equilibrium. Equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar modal. Kondisi pasar pada saat harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Menurut Jones, pada tahun 1995, implikasi dari asumsi equilibrium ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua investor dapat memilah portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Yang kedua, portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yaitu yang berada di efficient frontier atau menurut Powys. Saya akan menjelaskan mengenai portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa efisiensi dapat digambarkan melalui bidang dengan sumbu horizontal berupa deviasi standar dari portofolio pasar dan sumbu vertikal berupa return ekspektasian portofolio. Efisiensi ini adalah kombinasi aset yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk resiko yang sama atau resiko yang lebih rendah untuk return ekspektasian yang sama. Selanjutnya, pada gambar tersebut, portofolio pasar terletak pada kurva efisiensi AB. Untuk menentukan letak portofolio pasar, perlu dikombinasikan antara aktiva beresiko dengan simbol Q dan aktiva bebas resiko dengan simbol RBR. Sehingga kombinasi ini ditunjukkan oleh garis lurus, yaitu RBR menuju Q. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena adanya asumsi-asumsi di JAPM, yaitu salah satunya semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu analisis menggunakan metode Markowitz. Analisis metode Markowitz ini menggunakan data return, varian, dan kovarian return yang sama dan mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Selanjutnya, dalam keadaan equilibrium, semua aktiva harus berada di portofolio pasar yang ditunjukkan dalam titik M pada gambar tersebut. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva beresiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Aktiva ini dapat meliputi aktiva keuangan seperti saham, obligasi, opsi, aktiva real seperti emas dan real estate. Selanjutnya, lebih ideal lagi apabila seluruh aktiva melibatkan semua aktiva-aktiva yang ada di dunia, bukan hanya pada satu pasar saja. Akan tetapi di dalam prakteknya, memasukkan semua aktiva yang ada di dunia ini tidak memungkinkan, sehingga portofolio pasar ini diwakili oleh portofolio yang berisi dengan sekuritas-sekuritas di dalam satu pasar saja. Misalnya, semua sekuritas di Bursa Efek Jakarta atau di NYSE. Portofolio pasar juga banyak diwakili oleh sebagian sekuritas-sekuritas di satu pasar, misalnya diwakili oleh indeks pasar seperti LQ45 atau SP500. Selanjutnya, garis pasar modal atau GPM. Keadaan equilibrium pasar yang menyangkut return ekspektasian dan resiko dapat digambarkan oleh garis pasar modal atau GPM. GPM adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva beresiko dan bebas risiko.
Sudah saya katakan bahwa GPM ini menyangkut return ekspektasian dan resiko. Jika portofolio pasar hanya berisi aktiva tidak beresiko, maka resikonya akan sama dengan 0 atau sigma P sama dengan 0. Dan return ekspektasiannya sama dengan RBR, bisa dilihat pada gambar 14.2. Jika portofolio ini terdiri dari semua aktiva yang ada, maka resikonya adalah sebesar sigma M. Dan return ekspektasiannya akan berubah menjadi sebesar ERM, di mana ERM ini lebih besar dibandingkan return ekspektasian portofolio dengan aktiva tidak beresiko atau RBR. Selisih kedua return ini merupakan premium dari portofolio pasar karena mereka akan menanggung resiko lebih besar, yaitu sebesar sigma M. Dengan demikian, slope dari JPM adalah harga pasar dari resiko, di mana rumusnya adalah harga pasar dari resiko sama dengan ERM dikurangi RBR dibagi sigma M. Slope JPM ini merupakan harga pasar dari resiko untuk portofolio efisien. Harga pasar dari resiko menunjukkan tambahan return yang dituntut oleh pasar. Seperti pada contoh yang sudah saya tuliskan, diketahui ERM sebesar 20% dan deviasi standar atau sigma M sebesar 5%. Lalu RBR sebesar 12%. Bagaimana cara menghitung slope JPM? Yaitu sama dengan ERM dikurangi RBR dibagi sigma M, sama dengan 20% dikurangi 12% dibagi 5%, dan ketemu hasilnya sebesar 1,6 atau 1,6%. Selanjutnya, apabila suatu portofolio memiliki resiko sebesar sigma P, maka besarnya return ekspektasian tambahan yang dituntut sebesar ERM dikurangi RBR per sigma M dikali sigma P, sehingga return ekspektasiannya sama dengan RBR ditambah ERM dikurangi RBR dibagi sigma M dikali sigma P, atau lebih singkatnya lagi, return ekspektasian sama dengan return aktiva bebas resiko ditambah slope JPM dikali besarnya resiko. Seperti pada contoh yang sudah saya tuliskan, diketahui slope JPM-nya 1,6, RBR-nya sebesar 12% dan sigma P-nya sebesar 10%, sehingga 12% ditambah 1,6 dikali 10% dan menghasilkan sebesar 28%, di mana 28% ini adalah return ekspektasian dari portofolio yang memiliki resiko sebesar sigma P. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk JPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis pasar modal hanya terdiri dari portofolio efisien. Portofolio efisien ini berisi dengan aktiva bebas risiko atau portofolio pasar M atau portofolio kombinasi dari keduanya. 2. Karena asumsi equilibrium pasar, GPM harus mempunyai slope positif meningkat atau ERM harus lebih besar dari RBM. Hal ini masuk akal karena resiko terkecil adalah 0 atau bebas resiko dan tidak ada resiko yang negatif. Jika ERM lebih kecil dari RBR, berarti resiko untuk ERM adalah negatif. Untuk return historis, JPM kemungkinan mempunyai slope yang negatif. Ini bukan berarti validitas dari JPM yang berkurang, tetapi menunjukkan bahwa return historis atau return realisasi berbeda dengan return ekspektasian. Selanjutnya, garis pasar sekuritas atau GPS. GPS ini adalah garis yang menunjukkan trade-off antara resiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual. Berbeda dengan JPM, kalau JPM ini trade-off antara resiko dan return ekspektasian untuk portofolio. Kalau GPS ini untuk sekuritas individual. Berbeda dengan JPM, di mana portofolionya ini memiliki tambahan return ekspektasian karena diakibatkan oleh tambahan resiko dari portofolio. Sedangkan untuk GPS sendiri, yaitu sekuritas individual, terjadi tambahan return yang diakibatkan oleh tambahan resiko sekuritas individual yang diukur dengan beta, di mana beta ini adalah rata-rata tertimbang beta individual sekuritas di dalam suatu portofolio. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasian untuk sekuritas individual. Beta untuk portofolio pasar adalah bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta lebih kecil dari 1 dikatakan beresiko lebih kecil dari resiko portofolio pasar. Jika suatu sekuritas mempunyai beta yang sama dengan beta portofolio pasar
atau sama dengan 1, maka diharapkan sekuritas ini mempunyai return ekspektasian yang sama dengan return ekspektasian portofolio pasar atau ERM. Selanjutnya, terlihat pada gambar di samping bahwa titik M menunjukkan portofolio pasar dengan beta senilai 1 dan return ekspektasian sebesar ERM. Untuk beta bernilai 0 atau untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematik, aktiva ini mempunyai return ekspektasian sebesar RBR. Dengan mengasumsikan GPS adalah garis linear, maka persamaan dari garis linear ini dapat dibentuk dengan intercept sebesar RBR dan slope sebesar ERM dikurangi RBR dibagi beta M, sehingga ditemukan rumus ERI sama dengan RBR ditambah beta I dikali ERM dikurangi RBR. Selanjutnya, contoh untuk menghitung return ekspektasian saham A. Diketahui RBR-nya sebesar 12%, ERM-nya sebesar 15%, dan beta saham A-nya sebesar 1,8. Sehingga ERA sama dengan 12% ditambah 1,8 dikali 15% dikurangi 12%. Menghasilkan return ekspektasian saham A sebesar 17,4. Lalu contoh yang kedua, diketahui saham B dan C memiliki beta yang sama dengan saham A, yaitu sebesar 1,8. Yang kedua, saham B dan C memiliki return realisasi sebesar 20% dan 14%. Karena saham B dan C ini memiliki beta yang sama dengan saham A, maka return ekspektasian saham B dan C sama dengan return ekspektasian saham A, yaitu sebesar 17,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham B ini undervalued atau murah karena memiliki return realisasi yang lebih besar daripada return ekspektasiannya. Yang kedua, saham C ini overvalued karena memiliki return realisasi yang lebih kecil, yaitu sebesar 14% daripada return ekspektasi sahamnya. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa titik C dan titik B memiliki titik yang berbeda, di mana mereka memiliki return realisasi yang berbeda, yaitu saham B memiliki return realisasi sebesar 20% dan saham C memiliki return realisasi sebesar 14%, sehingga titik B dan titik C ini tidak sama meskipun mereka memiliki beta yang sama. Contoh selanjutnya, diketahui IHSG sekarang sebesar 2.400 dan IHSG periode lalu sebesar 2.000, dan untuk suku bunganya sendiri sebesar 8%. Berikut saya memberikan data-data dari 3 saham, yaitu saham A, B, dan C pada tabel di samping. Selanjutnya, dari IHSG sekarang dan IHSG periode lalu dapat digunakan untuk menghitung return pasar, yaitu IHSG sekarang dikurangi IHSG periode lalu dibagi dengan IHSG periode lalu, sehingga menghasilkan return pasar sebesar 20%. Selanjutnya, kita akan menghitung return realisasi dari setiap saham, yaitu saham A, B, dan C. Yang pertama, saham A, yaitu harga periode sekarang dikurangi harga periode lalu dibagi dengan harga periode lalu, dan menghasilkan return realisasi sebesar 35%. Dan untuk saham B menghasilkan return realisasi sebesar 10%, dan untuk saham C return realisasinya sebesar 40%. Dari return realisasi dan return pasar yang ada dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian melalui CAPM, di mana RA sama dengan 8% ditambah 0,8 dikali 20% dikurangi 8%, yaitu menghasilkan return ekspektasian saham A sebesar 17,6. Selanjutnya sama untuk saham B dan C, dan menghasilkan return ekspektasian dari saham B sebesar 22,4%, dan untuk saham C return ekspektasiannya sebesar 26,0%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjabaran model CAPM. Risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Marco berisi dengan N varian return N titik N-1 covariant return, maka resiko portofolio pasar dapat disederhanakan menjadi sigma M sama dengan dalam kurung sigma NI sama dengan 1 WI dikali sigma I, M, atau di sini bisa menghasilkan kovarian antara proporsi dikali dengan resiko dengan pasarnya, kemudian diakar setengah.
maka di sini sama dengan W1 dikali dengan kovarian sigma 1 dan pasar, ditambah W2 dikali kovarian dari sekuritas kedua dan pasar, dan begitu seterusnya hingga proporsi N dikali kovarian N dengan pasar, kemudian diakar atau dipangkatkan setengah. Di mana sigma M sama dengan kurung buka kontribusi sekuritas ke-1 untuk resiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas kedua untuk resiko portofolio ditambah begitu seterusnya hingga kontribusi sekuritas KN untuk resiko portofolio kurung tutup dipangkat setengah. Selanjutnya untuk sekuritas KI, kontribusi risiko sekuritas ini terhadap risiko pasar adalah kontribusi risiko sekuritas KI terhadap risiko portofolio sama dengan sigma IM atau kovarian antara sekuritas I dan M dibagi dengan risiko M. Di sini artinya adalah kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio ini kita bisa merumuskan juga di dalam ukuran beta. Jadi untuk rumus ini adalah rumus dari beta yang digunakan untuk mengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas. Return ekspektasian untuk sekuritas individual ke I adalah ERI sama dengan RBR atau return aset bebas risiko ditambah ERM atau return ekspektasian dari pasar dikurangi RBR yaitu return aset bebas risiko dikali sigma IM atau kovarian sekuritas I dan pasar dibagi sigma M atau resiko pasar. Selanjutnya ada pengujian empiris terhadap CAPM. CAPM adalah model untuk return ekspektasian sehingga tidak dapat diuji karena nilai ekspektasian adalah nilai yang belum terjadi yang belum dapat diobservasi. Dalam artian di sini adalah nilai ekspektasian perlu untuk diestimasi. Oleh karena itu, supaya model CAPM ini dapat diuji, maka model CAPM harus diubah menjadi model realisasian sebagai berikut. Maka kita ganti simbolnya bukan lagi ERI, tetapi diganti dengan R. RIT sama dengan RBRT atau return aset bebas risiko pada periode T ditambah beta I dikali dengan dalam kurung RMT atau return realisasian pasar pada periode ke T dikurangi RBRT kurung tutup ditambah EIT atau error dari I dan T. Model umum dalam menguji CAPM secara empiris adalah sebagai berikut. R per TIT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali dengan beta ditambah error IT. Berikut adalah prediksi-prediksi dari pengujian model CAPM. Yang pertama, intercept theta 0 diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Jika intercept sama dengan 0, ini berarti bahwa return bebas risiko adalah sama dengan RBR. Yang kedua, beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas beresiko. Yang ketiga, koefisien dari beta yaitu theta 0 seharusnya sama dengan nilai kurung buka RMT dikurangi RBRT kurung tutup. Yang keempat, hubungan dari return dan resiko harus linier. Dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana hubungan positif antara return dan resiko atau trade-off dari return dan resiko yang kita katakan sebagai high risk dan high return. Dan yang terakhir adalah dalam jangka panjang, theta 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar harus lebih besar dari tingkat return bebas resiko. Baik, selanjutnya ada cara-cara menguji keabsahan model CAPM. Bagaimana sih cara menguji keabsahan model CAPM itu sendiri? Karena banyak yang mengatakan bahwa CAPM itu tidak memiliki asumsi yang realistis,
tetapi dia bisa digunakan untuk mengestimasi. Nah, berikut adalah cara menguji keabsahannya. Yang pertama, data return yang digunakan adalah return total bulanan dan beta diestimasi untuk tiap-tiap sekuritas di dalam sampel dengan menggunakan periode 5 tahun atau 60 observasi bulanan. Hal ini kenapa ditentukan supaya bisa memperoleh hasil yang cukup baik dan bebas dari bias. Karena untuk rule of thumb-nya sendiri adalah 30 observasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi dua kalinya supaya keabsahannya bisa terjaga. Yang kedua, ada indeks pasar yang digunakan untuk menghitung beta adalah rata tertimbang berdasarkan nilai pasar tiap-tiap sekuritas untuk semua saham umum yang terdaftar di pasar modal. Jadi jika di sini adalah menggunakan Bursa Efek Indonesia, berarti adalah 60 observasi bulanan dan kemudian juga untuk 60 observasi bulanan khusus untuk indeks harga pasar sahamnya, entah kita menggunakan indeks pasar IHSG atau menggunakan indeks pasar lainnya yang juga ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada return portofolio dan beta portofolio, kemudian dihitung untuk masing-masing portofolio dan regresi di persamaan kemudian dijalankan. Maka kita mulai menghitung dengan menggunakan rumus CAPM yang tadi. Terakhir ada sekuritas-sekuritas di dalam sampel, kemudian di ranking berdasarkan nilai betanya. Sebanyak N buah portofolio kemudian dibuat berdasarkan ranking ini. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pengujian model CAPM. Hasil yang pertama adalah nilai intercept yaitu theta 0 secara statistik dan signifikan berbeda lebih besar dari 0. Yang kedua, koefisien dari beta yaitu theta 1 kurang dari perbedaan return portofolio pasar dikurangi dengan tingkat return bebas resiko. Yang ketiga, walaupun theta 1 kurang dari return portofolio pasar dikurangi return bebas resikonya, namun nilai koefisiennya ini adalah positif atau theta 1 lebih besar daripada 0 dan hasil yang diperoleh hubungan yang linier. Dan yang terakhir adalah kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang dimasukkan selain beta di dalam model CAPM. Dan ternyata itu dapat lebih menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak dapat ditangkap oleh beta. Jadi kalau dalam hal ini, model CAPM itu hanya bisa menggunakan beta saja sebagai pengukurnya, tapi ternyata CAPM juga mempunyai penjelas-penjelas lainnya yang bisa menjelaskan atau menangkap lebih jelas dari beta. Nah, oleh karena itu masih banyak pengujian untuk model CAPM yang lainnya. Walaupun koefisien dari beta yaitu theta 1 sama dengan nilai RMT dikurangi RBRT dan positif serta hubungan dari return dan resiko harus linier, tetapi model ini masih jauh dari sempurna. Karena hasil pengujian masih menunjukkan bahwa intercept theta 0 berbeda dari 0 dan masih banyak faktor-faktor lain selain beta yang masih dapat menjelaskan variasi dari return sekuritas. Sehingga model CAPM adalah model yang misspecified yang masih membutuhkan faktor-faktor lain selain beta. Tetapi di sini tidak diragukan untuk CAPM itu masih dijaga keakuratannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.